Terkait konsep penebusan dosa, ini yang ada di kepala saya masih ya jadi bertanya-tanya, mengapa Allah memberikan atau mengorbankan bagian dari diri Allah, yaitu firman, untuk menebus dosa lah, menebus dosa umat manusia. Jadi saya belum paham terkait konsep penebusan dosa. Mungkin bisa dibantu jelaskan. Terus yang kedua, terkait dari konsep juru selamat. Konsep juru selamat, karena beberapa ayat di firman itu, di firman Perjanjian Baru tentunya banyak sekali yang menyebutkan Yesus sebagai guru, sebagai imam agung dan juru selamat. Mungkin bisa dikasih kesimpulan aja biar gampang dipahami gitu untuk saya maupun teman-teman mungkin yang ada pertanyaan sama. Kenapa harus firman Allah itu yang turun ke dunia untuk menebus manusia dari dosa? Ingat, Tuhan itu tidak menebus dosa, tapi Dia menebus manusia dari dosa. Kenapa sih harus ada penebusan? Itu berhubungan dengan Yesus sebagai korban. Korban, dan arti korban itu adalah untuk mendekatkan kepada Allah. Berkurban kalau dalam bahasa Ibrani-nya. Jadi kurban itu tugasnya untuk mendekatkan kita kepada Allah. Contohnya apa? Orang Yahudi ketika mereka mau meminta pengampunan kepada Allah, mereka harus melakukan kurban. Dan kurban itu digunakan untuk mendekatkan bangsa Yahudi yang diwakili oleh imam besar kepada Allah di bait Allah. Artinya Allah dan umat Israel yang kudus, Allah yang kudus dengan umat yang berdosa itu bisa bertemu melalui kurban. Itu bisa bertemu melalui kurban itu, melalui imam yang dipersembahkan imam. Maka kita pun dengan Allah itu bisa bertemu itu melalui kurban yang sempurna, yaitu Yesus. Makanya ketika Yesus mati di kayu salib, Dia merobek tirai yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Artinya kematian Kristus itu tidak lagi menghalangi manusia dengan Bapa. Karena di dalam Kristuslah manusia dengan Allah itu sudah dapat bertemu. Jadi gak perlu lagi korban-korban, hanya Kristus saja. Nah, kenapa sih harus firman itu yang menebus? Karena begini, penebus itu, penulis surat Ibrani mengatakan bahwa penebusan itu, manusia dari dosa, itu harus dilakukan oleh manusia. Karena tidak mungkin darah domba dan lembu jantan itu mengampuni dosa manusia, harus manusia. Dan yang menebus itu harus yang suci, yaitu yang tidak berdosa. Karena dosa itu dianggap sebagai hutang di hadapan Allah yang harus diupahi kematian kekal atau maut, maka yang harus menebus itu adalah harus yang kudus dan suci, dan dia haruslah manusia. Masalahnya seluruh orang di dunia ini sudah berdosa. Nah, bagaimana caranya agar ada satu yang suci dan dia adalah manusia? Maka firman Allah yang keluar dari Allah yang suci itu menjadi manusia. Itulah Yesus. Maka ada manusia yang suci. Dan yang suci ini di dalam kemanusiaan Kristus, itulah yang bisa mengampuni, itulah yang bisa membayar hutang dosa kita. Kenapa? Karena Dia tidak punya utang dosa. Dia tidak berutang untuk membayarkan utang orang yang berutang. Itulah Kristus. Jadi alasannya kenapa sih Dia harus keluar dari Allah? Kenapa harus berasal dari Allah? Ya karena memang hanya Dia yang kudus. Di dunia ini tidak ada. Semua orang punya dosa, semua orang punya hutang. Artinya hutangnya sendiri pun harus dibayar secara pribadi. Maka Tuhan mengutus firman-Nya yang kudus, yang suci itu untuk menjadi manusia agar ada korban untuk mendekatkan dia kepada Allah yang suci.
Coba kita buka dalam Ibrani 10 ayat 14. Ibrani 10 ayat 14 ya. Dikatakan begini. Sebab oleh satu kurban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Jadi oleh kurban itu artinya pendekat, yang mendekatkan. Oleh satu kurban yaitu Kristus, maka kita dikuduskan. Ya, kita disempurnakan oleh Dia kepada Allah. Dan adakah nubuatan mengenai bahwa penebus itu adalah Allah sendiri? Ada. Bukan hanya konsekuensi logis yang saya katakan tadi bahwa memang Tuhan itu seorang penebus itu harus yang kudus. Dan kalau penebus itu seorang yang harus kudus, maka tidak boleh itu, tidak lain itu haruslah Allah. Coba kita buka dalam Hosea 13 ayat 14. Hosea 13 ayat 14. Ini perjanjian lama ya. Apa dikatakan di situ? Akankah ku bebaskan mereka dari kuasa dunia orang mati? Akankah ku tebus mereka dari maut? Dari manakah penyakit samparmu hai maut? Di manakah daya pemusnahmu hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan. Jadi memang Allah itu adalah penebus. Itu sudah sejak lama diberitakan oleh Allah di perjanjian lama. Akulah penebus dan akulah satu-satunya, kata Allah. Dan Allah itu mengeksekusi janjinya itu melalui firman yang keluar dari dirinya sendiri untuk membebaskan kita. Jadi penebusan itu bisa ada dan kurban itu bisa ada. Itu membuktikan bahwa Allah itu setia pada hukumnya. Konsekuensi dosa itu adalah kematian dan maut. Dan maut itu menjauhkan manusia dari Allah. Manusia terhilang dari Allah. Karena manusia itu sudah terhilang dari Allah, artinya manusia tidak dapat lagi bertemu dengan Allah. Tadinya kita itu satu di dalam hubungan dan relasi yang kudus di Eden. Tetapi karena dosa ini memisahkan kita. Manusia ini terhilang, manusia ini terhilang dari Allah. Bagaimana caranya agar manusia ini, ketika manusia ini terhilang dari Allah, yang tadinya sama-sama kudus, manusia ini terhilang dari Allah karena dosa, maka kita yang terhilang ini sudah berada di dalam kuasa dosa. Dan kita ini sedang di dalam kuasa maut dan kematian. Karena apa? Itu adalah konsekuensi dari hukum Tuhan yang berkata kalau kamu makan buah itu kamu akan mati. Dan artinya Allah dan manusia tidak dapat lagi bertemu. Karena konsekuensi dosa adalah kematian. Dan di dalam perjanjian lama bagaimana manusia yang telah mati ini di dalam kuasa dosa bertemu dengan Allah yang kudus. Maka harus ada yang mati untuk mempertemukan dia dengan Allah sehingga dipandang kudus. Itulah korban-korban domba melalui darah, karena di dalam darah ada nyawa. Maka darah korban itu menjadi pendekat kita kepada Allah. Jadi dengan korban yang dipersembahkan kita orang berdosa kepada Allah, kita dapat bertemu dengan Allah di ruang maha kudus. Di ruang kudus melalui imam. Jadi korban yang dipersembahkan orang yang jatuh di dalam dosa ini, itulah yang mendekatkan kita kepada Allah. Nah, di perjanjian baru Kristus adalah korban yang sempurna yang mendekatkan kita kepada Allah. Jadi di dalam Kristuslah kita, korban itu kita bisa bertemu dengan Allah. Makanya Kristus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kristuslah yang mempertemukan kita dengan Bapa, yang memerantarai kita kepada Bapa. Karena dia adalah korban yang mendekatkan, yang sempurna kepada Bapa itu. Nah, karena dia adalah korban itu, maka akibat dari dia adalah korban itu. Maka itulah penebusan. Kenapa? Karena di dalam Kristus kita bisa bertemu dengan Allah. Artinya tidak ada lagi penghalang kita. Maut itu dibuang, kita diambil dari maut.
Makanya manusia itu ditebus dari dosa. Yang tadinya kita di dalam dosa ini, dalam dosa, ya, kemudian ini Allah kita terpisah. Dan Kristus di tengah-tengah. Ketika kita bersama Kristus, Kristus ini menarik kita dari maut. Dan dia dibawa kepada Allah. Maka kita manusia ditebus dari dosa. Bukan dosanya yang tebus. Manusia yang ditebus dari dosa karena apa? Kristus mengambil manusia dari dosa karena dia adalah korban yang mendekatkan manusia dengan Bapa. Hukumnya sempurna di dalam Kristus saja. Jadi kamu tidak bisa bertemu dengan Bapa tanpa Kristus. Itulah makna korban yang mendatangkan penebusan itu. Korban dan penebusan itu tidak bisa dipisahkan. Karena Yesus adalah korban yang mendekatkan kita dengan Bapa. Dan akibat dari dipertemukannya kita kepada Bapa di dalam Kristus adalah diambilnya kita dari dosa. Itulah penebusan. Diambil kembali dari dosa. Ketika kita didekatkan kepada Bapa di dalam Kristus, artinya kita tidak lagi di dalam kerajaan maut. Dan ketika kita ditarik dari kerajaan maut karena kita didekatkan Kristus kepada Bapa, artinya kita ditebus dari maut itu. Dan itu hanya Kristus yang bisa melakukan. Di luar itu nabi-nabi yang mati itu tidak bisa membawa itu. Itu pengertiannya. Jadi tidak boleh dipisah-pisah. Ya.